Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmini. Gimana kabarnya Bu Tria hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Tria. Bagaimana sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini yang akan diperankan coach sebagai Ibu Tria dan coach sebagai Pak Tony. Coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu Tria, disesuaikan dengan prinsip coaching dengan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tria adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab. Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu adalah present, Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu, Bu. Oh, pertanyaan kedua ya Bu Tria, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nih secara spesifik yang diobservasi nanti? Kompetensi yang mungkin spesifik saya kembangkan itu adalah mungkin lebih pada mendengarkan aktif dan lebih memberikan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu, Bu. Kemudian terakhir ya Bu Tria, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, Bu. Baik, demikianlah dulu ya Bu Tria observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan coaching. Terima kasih. Baik, persilakan Ibu Tria dan Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Tria, gimana? Alhamdulillah Pak sehat. Gini Pak, dengar-dengar sih ada yang ingin Bapak sampaikan, mungkin diceritakan kepada saya begitu Pak? Iya Bu, memang ada sih sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tria sih sebenarnya. Oke, baik Pak. Tapi sepertinya nih Pak, kita nggak punya waktu yang banyak Pak ya, mungkin cukup dengan 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Berarti gini, apa ya sih yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru yang di sekolah saya ya Bu. Jadi saya itu memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Jadi penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, kemudian misalnya tuh konvensional seperti dengan ceramah lagi dan kemudian ceramah lagi. Padahal kan kita sekarang ini sudah tahu bahwa perkembangan zaman itu semakin canggih. Iya betul Pak. Pembelajaran itu juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau dengan perubahan itu. Jadi mereka tuh ya cukup mengandalkan metode yang konvensional tadi yang saya sebutkan itu. Jadi efeknya pembelajaran itu menjadi kurang kreatif seperti itu, Bu Tria. Oke Pak. Jadi mungkin di sini saya akan menggarisbawahi bahwa permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang pembelajarannya masih kurang begitu variatif ya Pak ya, bervariatif. Kurang bervariatif, baik itu medianya, berkaitan juga dengan model pembelajarannya, kemudian ya pokoknya intinya yang masih lama yang seperti itu saja.
Oke, jadi gini Pak, baik Pak ya. Kira-kira nih dari percakapan yang kita lakukan saat ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya itu maunya setelah percakapan ini adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas. Ya. Oke, baik Pak ya. Apa yang kita harapkan ini mungkin terjadi perubahan. Kira-kira menurut Bapak nih, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan dan yang Bapak ingin mau lihat di sekolah ini? Saya tuh maunya perubahan misalnya tuh dalam hal penyampaian metode, penggunaan model atau penerapan model pembelajaran yang intinya yang bisa bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz. Kemudian yang kita tahu kan bahwa Quizizz itu sekarang lagi marak memang digunakan oleh guru-guru di Indonesia. Jadi pembelajaran itu tidak hanya mengandalkan slide PowerPoint saja. Jadi penggunaan aplikasi-aplikasi yang modern seperti itu tuh maunya dapat diterapkan di sekolah saya seperti itu ya. Oke Pak, dari yang Bapak sampaikan ini tadi pembelajaran dengan menggunakan metode model media yang variatif. Ini kondisi idealnya ya Pak ya, dan berada di level 10 kira-kira. Di sekolah Bapak sekarang kira-kira sudah di level berapa gitu Pak? Kalau idealnya kita ke 10. Jika nilainya 1 sampai 10, sepertinya berada di level 5 sih Bu. Karena memang sih di sekolahan ini masih banyak guru senior, artinya dalam segi usia. Jadi kalaupun untuk level tinggi sepertinya memang agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, baik Pak. Jadi mungkin di sekolah Bapak ini di level 5 Pak ya. Kondisi yang saat ini yang bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih baik dan bervariatif di sekolah Bapak ya. Mungkin sih bisa ditingkatkan ke level 7 lah mungkin Bu. Ke level 7 tuh ya karena untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit mengingat dari beberapa guru, mungkin hampir 50% guru itu kebanyakan memang usia senior. Jadi mungkin dari level dari 5 ke 7 itu ya saya anggap sudah ada perubahan lah seperti itu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira nih usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk terciptanya perubahan yang Bapak inginkan seperti itu Pak? Sebenarnya sih saya masih memikirkannya Bu, apa rencana atau apa tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi ya mungkin semacam yang bisa itu semacam kegiatan mentoring lah seperti itu. Bisa juga pendampingan individu antara saya dengan rekan guru lainnya, jadi secara face to face gitu. Tapi ya memang bergantian seperti itu Bu. Oh itu Pak ya. Oke Pak, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan pendampingan. Kira-kira nih ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan atau bisa membuat teman-teman itu merasa nyaman dalam penyampaiannya mungkin? Ya mungkin sih kalau bukan dengan mentoring saya akan coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah. Jadi untuk membentuk semacam kegiatan pelatihan lah, atau kegiatan workshop yang jelas tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu. Berarti baik Pak, berarti Bapak ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Pak ya. Nah dari ketiganya ini ya Pak, kira-kira Bapak ini saat ini lebih nyaman atau lebih pengen cepat realisasi itu yang mana kira-kira Pak? Sepertinya ya mentoring ya, karena
kalau untuk pelatihan atau workshop mungkin perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga ya tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman itu yang dilakukan kepada guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira nih Bapak ini memerlukan support kan ya Pak ya? Atau bantuan. Mungkin siapa sih yang Bapak ingin mintain supportnya, bantuan nih agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar? Ada sih Bu, jadi sebenarnya nanti mungkin minta bantuan dengan teman guru di sekolah atau semacam tenaga pendidikan lah yang memang ahli dalam bidang IT, atau juga bisa menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak siapalah yang lebih menguasai itu. Oke, berarti Bapak ini kepengen melakukan mentoring ya Pak. Dengan melakukan ini, Bapak juga akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Ya insya Allah Bu, secepatnya minggu depan berarti ya insya Allah saya akan coba melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Pak, bagus sekali Pak. Kira-kira nih kapan ya Bapak akan melakukan itu? Atau hari apa yang ingin Bapak lakukan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki kelebihan di bidang IT, tentang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak, sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif ya. Mungkin saya tunggu nih Pak kabarnya setelah melakukan mentoring. Terus saya juga akan dengar cerita-cerita lagi, dan dari warna mungkin percakapan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga nanti rencana-rencana Bapak untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya sih. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi sebuah perubahan dari cara guru di sekolah kami dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali nih Pak ya, kalau ada yang ingin Bapak ceritakan lagi, langsung hubungi saya ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi lain waktu, lain kesempatan. Begitu ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bu Tria, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Tony. Sangat bagus sekali Bu Tria. Nah, sebelum penutupan ya Bu Tria, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasca observasi yang Ibu Tria lakukan tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Tria inginkan? Oke, Ibu Normini. Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, menanyakan tujuan, menggali identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur yang saya gunakan itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching.
Oke Bu Tria, menurut saya sebagai observer yang lebih dari proses coaching tadi, Ibu Tria dan Pak Tony sudah berjalan dengan baik dan prosesnya, alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tony tadi, sehingga Pak Tony bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan proses prinsip coaching tersebut ya Bu Tria ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Tria. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang diinginkan atau yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan Ibu lakukan dengan Pak Tony tadi. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses ketika kita melakukan coaching, agar coaching kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah ya Bu, semoga kedepannya lagi Bu Tria ya, kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bu. Baik, terima kasih Bu Tria dan Pak Tony. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Tony. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar Pak Tony? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Bu Fitri ya, di sini saya akan melakukan coaching, betul? Betul Pak. Di sini saya akan menjadi observer. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu Fitri ya. Saya akan mengamati dan sekaligus menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, seperti apakah nanti di saat coaching Ibu Fitri sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana juga nanti Ibu Fitri menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Fitri. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu Fitri itu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan dalam proses, kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih ya Bu ya. Baik Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti Pak. Kemudian bagaimana yang diinginkan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching, dan bagaimana juga dengan indikator pencapaiannya Bu Fitri? Indikator pencapaian yang saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Pak. Ilman turun. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu Fitri ya, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti, dan semoga nanti
saat Ibu menjalankan atau melaksanakan proses coaching itu Ibu selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang tadi Ibu sampaikan, dan tentunya selamat melakukan coaching Ibu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurdini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Tria baik. Katanya ada yang mau dibicarakan kepada Ibu. Benar? Betul, betul Bu. Saya ingin membicarakan ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Mungkin waktu saya sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu, yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan kepada Ibu itu terus terang berkaitan dengan rekan-rekan guru mengajar di sekolah. Gini Bu, setelah saya amati di sekolah ini, cara pembelajaran guru-guru itu masih sangat monoton Bu. Pembelajaran itu dengan masih menggunakan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan menggunakan ceramah, ya gitu-gitu aja lah Bu, yang membuat siswa itu terkadang sangat merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan dari pembicaraan kita itu bagaimana pembelajaran bervariatif gitu Bu, biar di zaman yang sekarang ini, karena kan sudah ada teknologi, sehingga tidak memungkiri pembelajaran itu semakin berkembang. Sebagai guru juga seharusnya kita ini kan dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini, seperti itu Bu. Baik Bu Tria, jadi Bu Tria ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Iya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu ya Bu Tria ya? Iya Bu, yang saya harapkan ini Bu, agar saya ini dapat mengetahui dan membantu rekan-rekan kerja saya Bu, agar dapat melakukan perubahan dengan pembelajaran yang bervariatif seperti itu Bu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya Bu Tria ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira nih kondisi atau situasi ini berada di level berapa ya Bu Tria ya? Mungkin kalau saat ini Bu ya masih sangat minim, mungkin di bawah level 5, yaitu 4 Bu. Untuk saat ini Bu ya, karena masih menggunakan metode yang ceramah yang seperti itu aja Bu. Baik, jadi masih di level 4 ya Bu Tria ya? Ya, betul Bu. Untuk saat ini kira-kira Bu Tria nih ya, ingin adanya perubahan nanti ke level keberapa ya Bu? Dari level 4 itu mungkin yang ingin saya tuju itu mungkin di angka 8 ya Bu. Itu mungkin sudah cukup baik untuk mengingat bahwa guru-guru senior di sekolah kami ini kan masih banyak. Jadi kalau untuk pengetahuan IT-nya masih kurang mungkin kan. Baik. Jadi Bu Tria menginginkan ke level 8. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut kira-kira Ibu Tria pilih ada ide atau rencana apa yang Ibu ingin berbuat terhadap rekan-rekan di sekolah Ibu nantinya? Ya sebenarnya sih Bu ya, saya masih pikirkan apa yang mungkin saya akan buat untuk pendampingan atau mentoring secara bergiliran seperti itu Bu. Jadi Bu Tria berencana akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu Bu Tria. Adakah lagi strategi lain selain untuk menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu Bu kepada kepala sekolah kan, untuk dapat membuat workshop atau pelatihan gitu Bu, agar biar materi tentang media pembelajaran di sekolah itu diutamakan. Baik, jadi pilihannya